Salam buat kita semuanya. Mari kita ambil waktu bersaat teduh. Saat teduh kita mulai saat teduh selesai. Baik, anak-anak kami, Hela, guru kami, Mama, Pak Hopu, kebaktian kita pada malam hari ini, firman Tuhan untuk kita yang tertulis pada buku Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Biar saya baca. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Jadi dari nats yang baru saja kita baca, temanya adalah garam dan terang dunia. Di sini Tuhan Yesus membicarakan peranan yang positif daripada pengikut-pengikutnya, yaitu garam dan terang dunia yang walaupun dalam masa penindasan. Karena ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi dikatakan garam dan terang dunia. Apa maksudnya? Untuk ini ada baiknya kita belajar mengerti apa fungsi garam itu dulu. Seperti yang kita ketahui dalam masak-memasak, garam itu berfungsi menyedapkan. Jadi penyedap. Jadi garam itu membuat makanan menjadi sedap, menjadi enak. Kalau misalnya kita makan, lalu sedikit saja garamnya kurang, pasti komentar, dak tahu kurang sirana. Berarti peranan garam itu menyedapkan. Jadi demikianlah kita pengikut-pengikut Kristus. Seharusnya menciptakan suasana yang sedap, menciptakan suasana yang enak, menciptakan suasana yang menggembirakan dan menyenangkan. Perkataan kita harus menjadi motivasi kepada teman-teman kita berbicara. Nah, seharusnya begitulah peranan positif daripada pengikut-pengikut Yesus itu. Lalu kita lihat lagi fungsi garam yang kedua. Fungsi garam yang kedua adalah mengawetkan, menjaga kebusukan. Pada waktu khotbah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, belum ada kulkas. Es pun masih jarang. Jadi sehingga untuk menjaga supaya jangan terjadi kebusukan, ikan ataupun daging
ditaburkan garam ke atasnya, sehingga tidak terjadi kebusukan makanan tersebut. Kita juga pengikut-pengikut Yesus harus menjaga jangan sampai terjadi kebusukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai terjadi kebusukan. Misalnya, kebusukan, lihat aja contoh masalah homoseks, lesbian, itu termasuk penyimpangan seksual, termasuk kebusukan. Sleeping together, belum menikah pun, ini juga termasuk kebusukan. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, ada lagi satu lagi, masalah korupsi. Itu juga kebusukan. Ya, jadi Tuhan Yesus menginginkan setiap warga kerajaan Allah, pengikut Yesus itu harus ikut menjaga jangan sampai terjadi kebusukan di tengah-tengah masyarakat. Itu fungsi yang kedua tadi. Lalu kita perhatikan fungsi yang ketiga adalah obat. Fungsi yang ketiga adalah obat. Kalau di negeri Palestina pada waktu itu, begitu bayi lahir, itu ditaburkan garam. Tujuannya supaya sehat. Jadi merupakan obat yang sangat berguna untuk bayi dan demikian juga untuk menyuburkan tanah. Untuk menyuburkan tanah sangat-sangat berguna sekali. Kalau saya baca Yehezkiel 16 ayat 4 begini ya, saya baca dulu tentang obat. Yehezkiel pasal 16 ayat 4. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Garam jadi menjadi obat. Lalu Bapak katakan tadi juga menjadi penyubur. Penyubur saya baca dalam Hakim-Hakim 9 ayat 45 dikatakan begini. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Jadi tujuannya adalah pertama tadi, yang ketiga adalah untuk obat, lalu untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau mau kita perhatikan, kenapa bisa terjadi suasana yang tidak sedap? Kenapa bisa terjadi kebusukan-kebusukan moral di tengah-tengah masyarakat? Kenapa bisa terjadi penyakit masyarakat seperti narkoba, ya, perjudian yang harus diobati? Itu kenapa bisa terjadi? Jadi dalam buku ini, buku Bapak baca Isu-Isu Global karangan John Stott, nanti boleh dilirik waktu habis kita kebaktian, halaman 88 dikatakan begini. Jangan tanya
Jangan tanya kenapa dunia ini bobrok. Jangan tanya kenapa dunia ini ada kebusukan moral. Tapi dikatakan, tanyalah di mana garamnya. Jadi rupanya peranan garam itu yang sangat-sangat menentukan. Bahkan dalam hal ini, pengertian garam ke dalam buku John Stott ini malah ditanya, di mana peranan gereja? Tapi pengertian peranan gereja, jangan kita lihat gedungnya. Kalau dikatakan gereja, pengertiannya eksklesia, ekskalein, orang-orang yang keluar dari kegelapan, ya, dan percaya Tuhan Yesus. Di mana peranan orang itu sekarang? Itu malah yang ditanya. Kita nggak berani berkata bahwa ya mungkin kita juga termasuk di dalamnya kurang. Nah, dengan demikian, Mama Ella, Boruku, kita semua mama, papa cucu, ya, Kay dan Pipin ini, kalau begitu marilah kita berperan. Apa peranan kita? Marilah kita taburkan kasih dan kebenaran kepada mereka, kepada dunia ini, kepada masyarakat, terutama orang yang belum mengenal Yesus. Yang dikatakan dalam ayat 7, kalau kita lihat ayat 7 di situ ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasih kita sebutkan. Lalu apalagi, mari kita berikanlah contoh melalui kesucian hati kita. Ayat yang ke-8. Kalau kita baca Matius 5 ayat ke-8. Kita berikan contoh melalui kesucian hati kita. Terus yang berikut, peran yang ketiga di sini, kita berikanlah pengharapan dan damai yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Jadi itulah fungsi garam yang tadi. Terus selanjutnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Artinya setiap orang Kristen harus menjadi terang dengan memantulkan sinar terang daripada Yesus, terang yang besar itu. Jadi kita terima sinar terang daripada Yesus, lalu kita pantulkan lagi. Jadi warga kerajaan Allah seperti yang dikatakan dalam nats yang baru kita baca, seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi sesungguhnya warga kerajaan Allah itu tidak tersembunyi. Nah, kalau tidak ada terang seperti kita lah ini di rumah ini, kalau tidak ada terang, kita tidak tahu mau kemana kita. Kita tidak tahu mau kemana tujuan. Jadi sungguh di sini maka terang sangat berperan. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Amang Ella, Boru kami, Mama dan Papu kami, ya, Kay dan Bibin, cucu yang baik, ya. Nah, kalau begitu, bagaimanakah kita mengaplikasikan? Bagaimana kita menerapkan? Satu hal yang pasti, kita orang Kristen harus masuk ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jangan memisahkan diri. Kalau lebih luas lagi, kita masuk ke tengah-tengah kehidupan yang belum mengenal Yesus. Ini sudah menyangkut penginjilan lain. Tapi kalau kita mulai
dari tengah-tengah keluarga ya. Makanya perlu komunikasi di tengah-tengah keluarga. Jangan kita ada menyendiri. Sama itu dengan garam. Coba kalau garam itu tidak meresap kepada yang mau dimasak, bagaimana? Tidak berfungsi, bukan? Jadi garam meresap, nah kita pun harus mau bergabung. Jangan memisahkan diri. Perlunya ada perjumpaan. Karena melalui perjumpaan ada kasih sayang. Ya kecuali dengan COVID sekarang ya, harus disiplin. Perjumpaan jadi dibatasi. Bahkan kalau boleh dijaga, jangan dulu. Tapi dalam situasi yang normal, maksudku kondisi tidak seperti COVID sekarang, ada pembatasan. Tapi menurut khutbah ini harus meresap masuk ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jangan mengisolasi diri, diusahakan. Jadi yang kedua adalah mari kita memilih jalan Tuhan, yaitu mentaati firman-Nya. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka keasinan garam itu akan tetap dan terang pun akan bercahaya. Jadi yang dalam penerapan ini yang penting saya kira. Untuk ini supaya kita dapat seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus, kita mintalah kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk memungkinkan kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami dapat bersekutu denganmu melalui doa kami, bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Hamba-Mu dengan mama kami, berikan kami Tuhan kesehatan yang prima dan umur panjang. Semuanya anak-anak kami dimanapun sedang berada, kiranya Tuhan yang menyertai, menjagai, melindungi mereka, termasuk semua cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, sertai pendua syafaat kami. Dengarkan Tuhan dua syafaat yang mau kami sampaikan. Ampunilah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.